Tahukah kamu, Zimbabwe merupakan salah satu negara yang melakukan percetakan uang guna memenuhi kebutuhan dana negaranya. Akibatnya, pertumbuhan uang semakin meningkat hingga menyebabkan inflasi yang tidak terkendali atau yang biasa disebut dengan hiperinflasi. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan, hiperinflasi adalah kondisi kenaikan harga yang cepat, berlebihan, dan tidak terkendali. Hiperinflasi akan menyebabkan turunnya nilai mata uang suatu negara. Maka, untuk dapat membeli suatu barang dibutuhkan jumlah uang yang lebih banyak. Terdapat 3 hal yang menjadi alasan percetakan uang secara berlebihan yang dilakukan oleh Zimbabwe. Yang pertama, untuk mendanai pemilu. Yang kedua, untuk kebutuhan dana perang karena keterlibatan Zimbabwe dalam konflik di Kongo. Dan yang ketiga, untuk mengatasi krisis ekonomi selama berlangsungnya konflik di Kongo. Peningkatan jumlah uang beredar yang ditambah masalah krisis ekonomi akibat hutang nasional Zimbabwe, akibat penurunan ekspor, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi memperparah dampak perang Kongo yang masih dirasakan. Lantas, bagaimana dampak hiperinflasi? Zimbabwe telah mengalami penurunan ekonomi yang parah sejak tahun 2000. Selama tahun 2003, tingkat kemiskinan terbesar tercatat meningkat sebesar 65% di daerah perkotaan dan 45% di daerah pedesaan sejak tahun 1995. Pada tahun 2008, harapan hidup di negara ini mencapai titik terendah sepanjang masa, yaitu sebesar 37 tahun, dibandingkan dengan usia 61 tahun di tahun 1990. Inflasi meningkat hingga 2,2 juta %. Bank Sentral Zimbabwe pun mengeluarkan pecahan mata uang 100 triliun dolar. Pada tahun 2008, hiperinflasi di Zimbabwe sempat mencapai angka 231 juta %. Masyarakat tak mampu menjangkau harga bahan-bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Nilai tukar mata uang lokal pun anjlok. Sebanyak 50 juta dolar Zimbabwe hanya setara dengan 1,3 dolar Amerika Serikat. Masyarakat pada akhirnya memilih tak bekerja karena gaji yang tak berarti. Kelaparan terjadi di mana-mana. Usaha tidak berjalan karena tak adanya pinjaman kredit. Masyarakat lebih memilih sistem barter pada akhirnya. Pengangguran diperkirakan mencapai sekitar 80% dalam rentang tahun 2007 hingga 2009. Hal ini diakibatkan hiperinflasi dan banyak pabrik manufaktur yang tutup. Zimbabwe gagal membayar utang sebesar 40 juta dolar Amerika Serikat kepada Cina. Di tahun 2013, usai membayar gaji para pegawai negeri sipil atau PNS, neraca keuangan Zimbabwe hanya menyisakan uang tunai sebesar 217 dolar Amerika Serikat, atau jika dirupiahkan hanya Rp2.086.000. Hal ini terjadi karena selama hiperinflasi terjadi penurunan ekspor yang sangat drastis. Lalu bagaimana upaya pemerintah dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut? Pada tahun 2003, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe membuat kebijakan baru yaitu Look-As Policy yang bertujuan untuk dekolonisasi dan pembebasan Afrika, lalu untuk pembangunan ekonomi negara dunia ketiga, memanfaatkan sosialisme sekaligus kapitalisme, dan untuk mencapai kedaulatan dan kesetaraan antar negara di dunia. Pada tahun 2006, pemerintah melakukan redenominasi yaitu penghilangan angka 0 ribuan sebanyak 3 pada setiap nominal. Mata uang yang semula bernilai 50.000, maka mata uang tersebut kini menjadi bernilai 50. Sayangnya, upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan ekonomi negara terus merosot. Pada tahun 2009, pemerintah Zimbabwe menangguhkan penggunaan dolar Zimbabwe dan mengizinkan penggunaan mata uang negara lain seperti dolar Amerika Serikat, yen, euro, pound sterling, rand, dan rupiah sebagai alat pembayaran sehari-hari termasuk untuk membayar upah para pegawai negeri dan tentara.
Hal ini bertujuan untuk melihat pengaruh adopsi mata uang asing yang diharapkan dapat menjadi upaya stabilisasi ekonomi dan mencegah inflasi tinggi. Terbukti selama periode tahun 2009 hingga 2015, seluruh sektor ekonomi Zimbabwe tercatat tumbuh positif dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 7% per tahun. Kemudian, di tahun 2015, Robert Mugabe menambah penggunaan yuan sebagai mata uang negara. Kebijakan ini diambil untuk menghapus hutang negara kepada Tiongkok yang senilai 40 juta US dollar, sekaligus sebagai upaya meningkatkan perekonomian Zimbabwe. Negara dapat menyelesaikan perdagangan bilateral dan membayar pinjaman kepada Tiongkok dengan kerugian yang minim. Penggunaan yuan sebagai alat transaksi di Zimbabwe membawa dampak positif seperti peningkatan GDP sejak tahun penggunaan yuan yaitu tahun 2015, lalu pertumbuhan ekonomi yang semakin baik karena berbagai bantuan investasi yang diberikan oleh Tiongkok. Pendapatan nasional pemerintah meningkat setiap tahunnya yang diikuti dengan tingkat pengangguran yang semakin menurun. Walaupun pada tahun 2017 hingga 2019, angka pengangguran tidak mengalami perubahan, yaitu masih berada di angka 4,9 semenjak pergantian Presiden Emerson, namun perkembangan ekonomi negara masih dapat dikatakan stabil. Sayangnya, meskipun memberi banyak manfaat, pada kenyataannya, penggunaan berbagai mata uang asing juga berdampak buruk bagi Zimbabwe, seperti tingginya harga yang dibebankan secara lokal, membuat bisnis asing lebih diuntungkan, dan keuntungan yang diperoleh oleh pihak asing tidak disimpan oleh negara sebagai tabungan ataupun investasi, sehingga tidak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Produsen lokal mengalami kesulitan dalam bersaing dengan barang impor dari Afrika Selatan lainnya akibat biaya produksi dalam negeri yang terlalu mahal. Oleh karena itu, pada 24 Juni 2019, pemerintah Zimbabwe memutuskan untuk kembali mencetak dolar Zimbabwe dan melarang adanya multi-currency. Mata uang lokal sudah mulai diperdagangkan kembali di pasar antar bank dan telah kehilangan nilainya lebih dari 85% dalam 8 bulan terakhir. Inflasi mengalami lonjakan hingga melebihi 353% per September 2019 dan ekonomi Zimbabwe kembali mengalami fluktuasi seperti mata uang yang digunakannya. Ada beberapa solusi lain yang dapat dilakukan untuk menghadapi kondisi hiperinflasi di Zimbabwe, yaitu dengan meningkatkan pengetahuan dan keahlian masyarakat, terutama dalam bidang pertanian, perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Penerapan regulasi yang konsisten dan berkesinambungan, lalu penerapan sistem pajak terhadap produk asing yang diperjualbelikan di Zimbabwe, menghentikan percetakan uang untuk menekan angka inflasi, membentuk pemerintahan yang bebas dari korupsi, dan kembali menjalin hubungan baik dengan negara barat, dan mengusahakan pencabutan sanksi. Itulah cerita singkat mengenai fenomena hiperinflasi yang terjadi di Zimbabwe, sebuah negara yang terletak di bagian selatan benua Afrika yang sempat mengalami krisis ekonomi yang sangat parah, hingga mata uang negaranya seperti tak berharga. Terima kasih sudah menyaksikan.